Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah ta'ala wa nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah amma ba'du. Siswa-siswi SMK Ma'arif Kota Mungkit dan para netizen hafidhakumullah. Hari ini tanggal 17 Ramadan merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita sebagai generasi muslim seyogyanya berusaha untuk mengulas, mengurai pesan-pesan tersirat yang ada di setiap ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, hari ini bertepatan dengan hari nuzulul Quran, kita akan belajar mengurai, mengulas ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita akan mengulas ayat Al-Quran dari surat Al-Alaq ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat ini kita semua dapat mengambil ulasan atau mengambil pesan tersirat dari kata per kata. Kita akan mulai mengulas ini dari kata pertama, yaitu kata Iqra. Bacalah. Seketika kita langsung menangkap sinyal atau radar bahwasanya membaca adalah hal yang penting karena disebutkan di ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah. Banyak kata-kata bijak yang tersebar di medsos. Misal, bacalah, maka dunia akan terbuka. Bacalah, maka kita akan menjelajahi dunia. Dan itu benar. Sesuai dengan lafal pertama tadi, Iqra, bacalah. Dengan membaca, kita mengetahui dunia. Seberapa banyak buku yang kita baca akan mempengaruhi atau akan menentukan seberapa dalam kualitas pengetahuan dan wawasan kita. Sehingga kata pertama Iqra itu menyadarkan kepada kita dan menstimulus kepada kita bahwa ada makna yang dalam, yaitu pentingnya membaca. Kemudian kita tarik ke lafal kedua, Bismi Rabbika, dengan menyebut asma Tuhan. Kesinambungan dari lafal pertama Iqra dengan lafal Bismi adalah bahwasanya membaca bukan hanya aktivitas membaca saja, melainkan perlu di saat kita membaca buku ataupun apapun, perlu kita mengingat, menghadirkan Allah di dalam bacaan kita, sehingga apa yang kita baca akan menjadi lebih barokah. Ketahuilah bahwasanya basmalah ini merupakan lafal yang mungkin mudah di lisan kita, tetapi sebenarnya mempunyai makna yang begitu dalam dan penuh dengan barokah. Perlu diketahui bahwasanya 3 kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, itu diringkas di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang 30 juz itu diringkas di dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu diringkas di lafal basmalah, di lafal Bismillahirrahmanirrahim. Inilah keistimewaan dari lafal basmalah. Ternyata dari lafal bacalah itu kita tidak berhenti di situ.
kita bisa tarik secara garis luar bahwasanya membaca basmalah dilakukan di setiap gerakan atau langkah kebaikan yang akan kita lakukan. Seperti di dalam hadis dikatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu hal kebaikan, segala sesuatu hal yang bermuatan kebaikan apabila tidak didahului dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka akan terputus, tidak bernilai. Ibaratnya seperti ini. Saya ibaratkan seseorang yang membaca atau melakukan kegiatan kebaikan, melakukan amal kebaikan, namun tidak didahului dengan membaca basmalah, itu ibaratnya seperti seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hadir di hadapan kita, namun hadir tanpa kepala. Hadir hanya dengan badan saja, tanpa kepala. Kira-kira apakah kita akan melihat orang tersebut? Kira-kira apakah kita dapat mengatakan bahwa laki-laki ini tampan? Apakah kita akan menganggap perempuan ini cantik? Tentu tidak. Karena kepala itu adalah mahkota dari setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika seseorang tidak memiliki kepala, dia tidak akan bermartabat, dia tidak akan bernilai. Ini sama halnya dengan ketika kita melakukan kebaikan, namun kita tidak memulainya dengan membaca basmalah, ini tidak akan menjadi bernilai atau kurang barokahnya. Sama seperti tadi, laki-laki yang hadir dan perempuan yang hadir tanpa kepala tadi, kita nggak akan ngelirik mereka. Kita siapa tanpa kepala? Tidak akan mengatakan tampan, cantik, tidak akan. Sama seperti kebaikan kita juga seperti itu. Itulah pentingnya kenapa kita melakukan kegiatan itu perlu didahului dengan membaca basmalah. Kita kilas balik, coba kita lihat sejarah pada masa Nabi Sulaiman. Lafal basmalah itu sudah ada pada zaman Nabi Sulaiman, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu termaktub di dalam Al-Quran. Kisahnya adalah pada saat Nabi Sulaiman ingin mengirim surat ke Ratu Bilqis dalam misi untuk dakwah agama tauhid, beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafal basmalah ini sangat sakral dan mujarab seperti itu. Siswa-siswi SMK Ma'arif Kota Mungkit dan para netizen hafidhakumullah, hendaknya saat kita membaca basmalah, pada saat ingin memulai suatu kegiatan atau ingin memulai suatu hal kebaikan, itu hendaknya diniati juga dengan membaca Al-Quran. Saya membaca basmalah ini diniati membaca Al-Quran, karena Al-Quran, membaca Al-Quran adalah ibadah yang tinggi pahalanya. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Itu utama, bukan baik, utama. Itu tarafnya tinggi. Kemudian ada lagi hadis mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah ia yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Mempelajari itu ya dengan membaca tentunya dan memahami maknanya. Itu adalah sebaik-baik orang. Bahkan ada kisah yang lebih menarik tentang tingginya nilai membaca Al-Quran. Bahwasanya di hadis itu dikatakan bahwa dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan golden ticket. Apa? Golden ticket. Tiket emas untuk masuk ke surga. Percaya? Seharusnya percaya, karena ini diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kisahnya seperti ini.
Rasulullah saat berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ala u'allimukum bi afdoli ummati yaumal qiyamah." Wahai para sahabat, maukah kamu saya tunjukkan siapa umat yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kata para sahabat, "Ya, kami mau." "Siapa itu, Rasul?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil secara khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, "Jibril, panggillah di padang mahsyar." Siapa yang dipanggil ya Allah? "Alladzina yaqra'unal Qur'an." Orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Panggil, buat pengumuman di padang mahsyar bagi mereka yang membaca Al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril melakukan tugasnya ke padang mahsyar, memberikan pengumuman. Barang siapa di antara kalian semua yang ada di padang mahsyar ini yang sewaktu di dunia membaca Al-Qur'an, falyuqim, maka hendaklah berdiri. Dan malaikat Jibril mengulang pengumuman itu 2-3 kali. Kemudian setelah pengumuman itu berbondong-bondong berkumpullah orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an menjadi satu golongan. Kemudian Allah langsung berfirman lagi kepada orang-orang tersebut. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an sering disebut dengan ahlil qura. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlil qura, "Iqra'u warfa'u aswatakum." Bacalah kitabmu dan lantangkan suaramu. Allah berfirman seperti itu. Kemudian seluruh ahli Al-Qur'an membaca kitab dengan melantangkan suaranya. Kemudian Allah berfirman lagi, "Barang siapa di antara kalian membaca Al-Qur'an, maka akan dinaikkan derajatnya berdasarkan bagaimana suara kamu saat melantunkan Al-Qur'an. Akan dinaikkan derajatnya bagaimana saat kamu khusyuk dalam membaca Al-Qur'an. Akan dinaikkan derajatnya lagi berdasarkan bagaimana kamu atau seberapa dalam kamu memahami, mentadabburi, merenungi pesan-pesan dan hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah akan menaikkan derajatnya berdasarkan itu. Ini adalah golden ticket yang Allah berikan khusus bagi mereka ahli Al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Apakah sudah sampai di sini saja golden ticket itu? Ternyata tidak. Golden ticket Allah yang berikan tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya berhenti di orang yang membaca Al-Qur'an tersebut, melainkan menyebar untuk siapa? Allah berfirman, "Wahai seluruh ahli Qura, apakah kamu semua mengenal orang-orang di sekitar kamu yang dulu semasa di dunia berbuat baik, hormat dan takzim denganmu?" Kemudian ahli Qura berkata, "Ya, kami kenal, ya kami tahu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhabu ilal mahsyar." Pergilah kamu semua ke mahsyar. "Fakullu man araftumuhu yadkhulu ma'akum al-jannah." Pergilah kamu semua ke mahsyar dan temuilah orang yang pernah berbuat baik kepadamu, takzim kepadamu, hormat kepadamu, lalu ajaklah mereka semua masuk surga bersamamu. Apa? Ajaklah mereka semua masuk ke surga bersamamu. Ini hal yang sangat luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa yang
dapat memotivasi diri kita sendiri untuk mendapatkan kesempatan khusus, mendapatkan golden ticket yang Allah berikan untuk masuk surga. Kita tidak perlu antri panjang untuk mendapatkan tiket surga. Cukup dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahami, membaca sesuai dengan makhorijul huruf, dengan ilmu tajwid, kita akan mendapatkan satu golden ticket. Dan satu golden ticket menuju surga itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita yang berbuat baik kepada kita juga. Sehingga kita tidak masuk surga sendiri, kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dengan syarat orang-orang tersebut berbuat baik dengan kita, hormat kepada kita, dan takzim dengan kita. Inilah golden ticket yang Allah janjikan kepada kita semua. Bagi mereka orang-orang yang ahlul qura, menyempatkan waktu, meluangkan waktu di kesibukannya untuk membaca Al-Quran, tunggulah dan nantikanlah golden ticket yang Allah akan berikan kepadamu. Marilah kita sejenak berpikir di hari nuzulul Quran ini, mengaca dari kisah tentang golden ticket ini. Bagaimana Allah menyiapkan tiket khusus itu untuk kita semua, dengan syarat kita membaca Al-Quran, mudawamah, melanggengkan Al-Quran. Kita berpikir selama satu hari 24 jam ini, berapa jamkah waktu yang kita sediakan, berapa jamkah waktu yang kita berikan untuk memeluk Al-Quran, untuk mendekap Al-Quran, dan juga untuk mengizinkan mata dan lisan kita untuk melihat dan melafalkan ayat-ayat Allah. Berapa jam kira-kira? 1 jam? 2 jam? 1 menit? Mari kita sejenak introspeksi diri, muhasabah diri. Apakah kita sudah menyediakan waktu untuk mendekap erat, memeluk erat Al-Quran, mengizinkan mata untuk melihat ayat-ayatnya? Karena sejatinya kesempatan kita untuk membaca Al-Quran itu sama. Yang membedakan hanyalah kemauan kita saja. Mereka yang punya kesibukan banyak, mereka yang punya waktu luang banyak, itu sama kesempatannya untuk dapat membaca Al-Quran. Yang membedakan hanyalah kemauannya saja. Apakah mau membaca Al-Quran ataukah tidak? Apakah mau meluangkan waktu untuk membaca ataukah tidak? Silahkan kita semua introspeksi, muhasabah diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah di hari nuzulul Quran ini kita buat gebrakan baru untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Yang pertama adalah gebrakan membaca basmalah setiap akan melakukan kebaikan. Apapun itu kegiatan kebaikan, bacalah basmalah dahulu. Yang kedua adalah gebrakan membaca Al-Quran. Biasakanlah dan istiqomahkanlah diri kita untuk membaca Al-Quran, walaupun dalam kondisi sesibuk apapun itu. Jatahkan waktu kita 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk membaca Al-Quran. Mari kita mulai 2 gebrakan ini untuk menambah kualitas takwa kita, menambah ibadah kita, amal kita, dan tentunya untuk mendapatkan golden ticket yang Allah janjikan sebagaimana hadis yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita untuk bisa bermudawamah, melanggengkan bacaan Al-Quran kita. Iktafaitu kalami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.